Bakhrudin Al-Habsyi, MPD. Sebelum beliau memulai presentasinya, izinkan saya membacakan CV beliau sebentar, Bapak. Ya, silakan. Baik. Nama lengkap beliau adalah Dr. Bakhrudin Al-Habsyi, MPD. Kelahiran Sidoarjo. Ada orang Sidoarjo, Bapak dan Ibu, dari Jawa Timur. Pada tanggal 27 November tahun 1987. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya pada jenjang strata 1 di program studi bimbingan dan konseling. Untuk strata 2 dan strata 3, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang dengan jurusan bimbingan dan konseling. Pengalaman mengajar beliau banyak sekali ada di sini. Lalu berikut juga pengalaman penulisan artikel ilmiah. Lalu beliau mendapatkan penghargaan pada tahun 2017, yaitu penghargaan pertama adalah Achieve the Second Best Paper Award, itu dari Dekan FIP Universitas Negeri Malang. Lalu yang kedua pada tahun yang sama, pada tahun 2017, yaitu juara pertama Lomba Penulisan Karya Ilmiah Mimpi 100 Tahun Indonesia dari Kementerian Riset dan Teknologi. Wah, Mimpi 100 Tahun Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar judulnya nanti bisa menjadi pertanyaan ya. Apa mimpi 100 tahun Indonesia nantinya? Baik, kita segera saja untuk mempersilahkan beliau mempresentasikan materinya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar Pak. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bakhrudin Al-Habsyi. Pada kesempatan hari ini saya mempresentasikan tentang materi yang saya usung tentang teknik konseling penyelarasan pikiran dan perasaan sebagai sebuah refleksi dalam mengelola emosi di tengah kenormalan baru. Sebelum saya menyampaikan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Apkin, PD Apkin Sumatera Selatan, wabil khusus Ketua Panitia, teman saya, Mbak Dr. Fitri, dan juga Ibu Moderator, Mbak Ratna Sari Dewi ya, dan juga Mas Arizona. Para pemateri yang Sari Dewi ya, oh ya. Para pemateri yang saya hormati, Bapak Dr. Mamat Supriyatna, saya sering belajar sama beliau lewat tulisannya dan juga di Facebooknya, Ibu Arbin, Ibu Zahrina, dan lain-lain. Tentunya pada kesempatan hari ini saya menjadi seorang mutaakhiron, yaitu akhir dari sebuah sesi ini, tapi bukan berarti saya memberikan istimbat dari sesi ini, tapi saya ini sebagai butiran debu yang berusaha untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya slideshow izin Bapak Ibu. Baik. Materi saya adalah bentuk refleksi kita dalam mengelola emosi di tengah kenormalan baru yang sedang diusung oleh negara kita. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita coba niatkan diri kita melalui proses berjihad, melalui belajar di webinar ini. Marilah kita membuka mata, telinga, perasaan, dan pikiran karena catur murti merupakan sebuah bentuk konseling yang saya usung, merupakan sebuah 4 arti dalam kehidupan, dalam penyelarasan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Bapak Ibu, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan coba keluarkan. Dan berikan senyum terbaik bagi orang-orang yang Anda sayangi dan cintai. Mari kita baca basmalah atau doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan mari kita ikuti kajian ini dengan jalan iman dan ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Senang? Biasa saja? Sedih? Bosan? Ataukah cemas? Sungguh menyedihkan? Tapi bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, kita harus banyak bersyukur dengan menggunakan sebuah karunia kita. Misalnya kepandaian kita, dulu kita sering bertatap muka dengan para siswa kita, sekarang kita sudah jarang, sudah melakukan WFH, kita melakukan pembelajaran secara daring. Kepandaian kita dan jabatan kita sesuai dengan fungsinya. Semoga kita masuk orang-orang yang pandai bersyukur dalam situasi apapun. Kita refleksi pada siang hari ini, kita refleksi, kita kutip dari Quran surat Al-Ibrahim, dan ingatlah jika tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Mu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimanapun keadaan kita, posisi kita, dan lain-lain, marilah kita bersyukur. Karena kondisi pandemi COVID-19 memang sudah kehendak dari Allah yang harus kita jalankan. Kita kutip juga dari sebuah tulisan, Al-alimu ya'fi bil isyarah walaim, la ya'fi walau bil zarah. Orang alim, faham dengan bahasa isyarat, bahwasanya pandemi COVID ini adalah isyarat kita untuk bermusahabah, untuk merefleksi diri, dan orang lalim lawan dari orang alim, dilempar batu pun tak faham. Inilah sebuah cobaan situasi pandemi bagi kita, karena dalam Quran surat Al-Baqarah mengatakan bahwasanya kita sedang diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan orang-orang yang ditimpa musibah, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepadanya. Maka daripada itu, maka kita jalankan kondisi seperti ini dengan menerima dan mensyukuri kenikmatan yang sudah ditetapkan. Mungkin ketika dulu kita jarang bertemu dengan keluarga, sekarang kita lebih dekat dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Mungkin dulu kita gagap dengan teknologi, sekarang kita sudah belajar bagaimana mengenal aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Mungkin juga ketika kalau tidak ada pandemi seperti ini, mungkin saya tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, rekan-rekan BK seluruh Indonesia, tapi dengan adanya ini ada aplikasi Zoom memudahkan saya dan teman-teman untuk bertemu, bersilaturahmi bersama, untuk belajar, untuk menimba ilmu secara bersama. Baik, refleksi. Intinya, dalam kondisi seperti ini, kita harus berbanyak bersyukur dalam situasi pandemi. Sudah saatnya kita berhenti mengeluhkan keadaan. Memang, apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Mamat tadi, memang kalau konseling offline, ya tidak bisa offline dilakukan secara maksimal. Tapi memang tidak ada yang online, tidak ada. Memang tidak ada yang bisa mengalahkan offline, bertatap muka secara langsung. Tapi memang kondisinya seperti ini, ya kita jalankan secara offline dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa memaksakan semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan keadaan, kita punya harapan. Dan kita harus mengubah pola pikir kita harus yakin, optimis, dan terus berkarya. Ketika masa pandemi, dulu ketika masih tatap muka, saya sering ngasih materi kepada mahasiswa saya, peserta didik, namun ketika kondisi seperti ini, kita harus berubah mindset kita, pola pikir kita harus optimis. Saya sejak bulan April mencoba untuk membuat platform di YouTube, di Google, dan tidak dipungkiri itu sangat bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Kira-kira pandemi COVID ini berakhir sampai kapan? Menurut Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan, sampai ditemukannya vaksin baru. Tapi kapan itu? Kita tidak ada yang tahu. Kepala Lembaga Biologi Molekuler
Prof. Amin Subandrio mengatakan virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang cukup lama. Sambutan tersebut digagas oleh Bapak Jokowi bahwasanya keadaan pandemi seperti ini harus kita jawab dengan sebuah kehidupan kita yang sudah pasti berubah untuk mengatasi sebuah risiko wabah ini. Itu sebuah keniscayaan. Itulah yang oleh orang banyak disebut dengan normal, new normal, atau tatanan kehidupan baru. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Zahrina tentang maksud dari new normal. Saya coba untuk menyampaikan, new normal itu merupakan sebuah bentuk perubahan perilaku kita untuk menjalankan sebuah aktivitas-aktivitas normal yang berdampingan dengan COVID-19 dengan cara menerapkan sebuah bentuk protokol-protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. New normal dalam konteks pendidikan merupakan sebuah tatanan baru dalam penyelenggaraan pendidikan setelah stay at home atau WFH dengan menerapkan sebuah protokol kesehatan. Prinsip utama dari new normal merupakan penyesuaian pola hidup baru untuk menjalani kehidupan secara normal hingga ditemukan vaksin yang dapat digunakan sebagai penangkal virus COVID-19. Sekarang sudah saatnya kita menyambut kenormalan baru dengan berdamai. Berdamai dengan apa? Berdamai dengan ketidaknyamanan seperti ini, berdamai dengan ketidakmampuan kita, berdamai dengan ketidakpastian kita, dan juga berdamai dengan, tentunya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan ketidaknyamanan kemana-mana kita harus pakai masker, menjaga jarak, ya. Seminarnya dengan online, berdamai dengan ketidakmampuan yang dulu kita gagap dengan teknologi, sudah saatnya kita membuka pikiran kita membuat platform-platform materi-materi yang kita unggah di YouTube, kita unggah ke Google, kita unggah kemana-mana, sehingga itu bermanfaat pada diri kita. Dan juga berdamai dengan ketidakpastian. Kalau Jawa Timur, para siswa itu diliburkan sejak tanggal 17 Maret 2020. Dan ketika surat itu mengatakan April sudah masuk, namun April belum teratasi ini. Akhirnya tanggal 2 Juni belum teratasi lagi, diundur lagi sampai batas waktu yang kita tidak tahu, dan kita harus berdamai dengan diri sendiri dengan ketidakpastian ini. Refleksi kita, all normal, dari all normal, dari zona nyaman, pembelajaran kita tatap muka, guru terbiasa memenuhi tuntutan sebuah kurikulum, tetapi ketika pandemi survival, guru bagaimana kita bertahan hidup, guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh, berupaya untuk mempelajari berbagai kecakapan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Pada saat ini mungkin banyak sekali YouTuber baru. Ya, saya sendiri juga ketika bulan April sudah belajar untuk membuat konten-konten YouTube baru. Saya share materi-materi di situ, dan tidak dipungkiri banyak sekali guru-guru BK yang memakai hal itu, sampai ada anaknya yang absen di kolom komentar. Itu kan merupakan bukti bahwasanya ya kita harus bisa mensyukuri nikmat dan bermanfaat bagi orang lain. Dan new normal ini situasi baru dengan kebiasaan baru, pembiasaan di masa krisis yang menimbulkan implikasi dari dasarnya dalam sebuah kehidupan. Nah, ya seperti ini ya. Pendidikan kita, saya pakai kata ada sinkronus dan asinkronus ya. Ketika offline, tatap muka seperti ini, ketika online mungkin seperti sekarang. Nah, kita di YouTube ya, di Zoom, kita menyaksikan guru yang membelajar. Dan asinkronus yang kedua, mungkin ketika itu siswa mencari materi dari buku-buku, bahan bacaan, dan lain-lain. Tapi sekarang siswa sudah mencari materi di Google, di YouTube, dan lain-lain. Maka kita sebagai seorang akademisi dan praktisi di dunia pendidikan membuat sebuah konten-konten yang bisa dikatakan bermanfaat bagi mereka, sehingga ketika mereka mencari materi lebih mudah untuk mengaksesnya.
Kuadran 1 dalam pendidikan ini, orang tua berperan sebagai guru. Jadi orang tua tidak boleh melepaskan dirinya, oh saya sudah saya serahkan pada sekolah, tidak, tapi orang tua harus mengontrol bagaimana pekerjaan onlinemu hari ini, bagaimana materimu hari ini. Kuadran yang kedua, siswa melaksanakan pembelajaran secara mandiri karena dia tidak bertemu dengan temannya, tidak bertemu dengan kelompoknya. Mungkin dia harus memahami teknologi. Kalau zaman dulu orang bawa HP itu nggak boleh ya, sebuah keharusan sekarang kita mempunyai smartphone yang bisa mengakses materi-materi dengan mudah. Kuadran 3, guru mengkonfirmasi kemajuan siswa walaupun pembelajarannya secara daring, ya kualitas SKKD atau kompetensi-kompetensi yang ingin ditempuh harus kita dapat. Kuadran yang keempat, masyarakat menyediakan sebuah platform pembelajaran yang maksimal bagi para siswa. Jadi upayakan Bapak Ibu sebagai seorang guru, seorang dosen, membuat artikel-artikel yang bermanfaat untuk memudahkan para siswa dalam mencari materi-materi pembelajaran secara online. Nah, kemarin saya sudah menyimak dari pola kebijakan Kemendikbud. Pola kebijakan Kemendikbud ada yang namanya zona hijau. Zona hijau katanya sih boleh menyelenggarakan pendidikan tatap muka, secara tatap muka, KBM tatap muka. Ada yang namanya zona hijau ini jika Pemda memberikan izin di bukunya sekolah, maka boleh dilaksanakan. Jika satuan pendidikan telah memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan jika orang tua menyetujui boleh dibuka sekolah, maka bisa dilaksanakan. Pada awal MPLS 2 minggu yang lalu, beberapa sekolah di Mojokerto, Jawa Timur, itu sudah banyak membuka sekolah. Namun Pemda memberikan surat teguran untuk tidak diperkenankan terlebih dahulu menyelenggarakan MPLS. Berarti kalau memang seperti itu ya, suka tidak suka, mau tidak mau kita melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, ada yang namanya zona kuning. Kalau zona kuning ini dilarang untuk membuka sekolah, full online, WFH dan SFH. Ada zona merah, dilarang membuka sekolah. Nah, ketika kita melihat ada zona hijau, kuning, dan merah, suka tidak suka, senang tidak senang, maka pembelajaran kita sepenuhnya pada saat ini kita laksanakan di sekolah, di kampus, kita laksanakan secara online sampai dengan ditemukan vaksin penyembuh COVID-19. Nah, saya ambil dari data dari Perupadata, ini hanya 102 daerah yang diizinkan new normal. Mungkin Sumatera Selatan masuk ya, di Toraja, tapi di Surabaya dan Jawa Timur masih belum diizinkan untuk masuk ke dalam era new normal. Kebijakan dari Kemendikbud terbaru mengatakan, saya ambil dari Liputan 9, bahwasanya belajar di rumah bakal diperpanjang hingga akhir tahun. Tok 4 Menteri menetapkan bahwasanya tahun ajaran baru Juli 2020 hanya 60% siswa yang boleh dilakukan tatap muka. Maka banyak sekali guru YouTube siap memberikan kontribusi dengan basis blended learning. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Mamat bahwasanya data UNESCO banyak sekali siswa yang menjadi korban dari pandemi COVID-19. Saya ambil data dari UNESCO memperkirakan sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak pergi ke sekolah dalam masa pandemi. Pemerintah, pesan dari Direktur dari Perwakilan UNESCO mengatakan bahwasanya pemerintah, sistem pendidikan guru, siswa, dan orang tua di seluruh dunia harus bersatu dalam solidaritas menerapkan alternatif pengganti ruang kelas yang dapat memampukan siswa melanjutkan kegiatan akademik selama masa krisis ini. Kita lanjutkan. Refleksi era new normal, tadi Ibu Dr. Zahrina mengatakan bahwasanya kompetensi siswa bukan menjadi prioritas utama. Memang
the new normal, target akademik bukan menjadi sebuah prioritas yang utama, namun keselamatan anak dan segalanya sebagai sebuah prioritas. Terjadi sebuah transformasi pendidikan ketika dulu kelas konvensional berubah menjadi ruang kelas maya seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita melaksanakan seminar online. Saya tanpa terbang dari Jawa Timur ke Sumatera Selatan bisa bertemu dengan Ibu Ratna Sari Dewi dan teman-teman dengan menggunakan aplikasi Zoom melalui ruang kelas maya. Pandemi atau new normal mengubah wajah pendidikan kita. Berjalan harus berjauhan, ya. Ada sebuah bentuk kebiasaan mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu badan, etika salim, ya, bersalaman, atau jarak bangku antara anak diberi pelindung plastik, jarak anak minimal 1 sampai 1,5 meter. Perubahan yang terjadi era new normal, orang tua membantu mengerjakan tugas anak, orang tua juga bersikap sebagai seorang guru, orang tua menjadi guru pengganti, adanya sebuah interaksi dengan guru dan teman belajar dengan menggunakan daring, menyediakan komputer dan akses internet yang bagus bagi anak dalam belajar daring, guru melakukan pembelajaran secara daring dan anak mengerjakan tugas juga secara daring. Hal ini juga tidak menuntut dari bimbingan dan konseling melaksanakan layanan bimbingan pascalnya melalui daring dan bimbingan kelompok, bimbingan melalui daring dan juga konseling juga melalui daring. Refleksi kita di balik pandemi bahwasanya menyadari bahwasanya tentang esensi pendidikan itu adalah belajar. Belajar itu di rumah juga bisa. Digitalisasi pendidikan menggunakan lebih cepat dunia pendidikan untuk memasuki era revolusi industri 4.0, menyadarkan bahwa rumah adalah tempat belajar yang baik bagi kita semua, sehingga peran pendidikan formal, non-formal, dan informal bagi anak diperlukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga refleksi kita di balik pandemi adalah kebijakan tentang konsep merdeka belajar, bahwasanya kebijakan merdeka belajar lebih teraktualisasi dengan adanya kebijakan pendidikan selama pandemi COVID-19, karena metode belajar, media belajar dengan menggunakan learning resource atau blended learning. Perspektif analisa kita ketika masa pandemi, kita melihat sisi positif musibah, bahwasanya di setiap kondisi krisis pasti akan melahirkan sejumlah peluang atau kesempatan hidup baru yang lebih layak. Mengkaji sebuah perilaku akibat sebuah perubahan, manusia memiliki kemampuan yang alami untuk beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan postur dan karakteristiknya yang unik, dan memprediksi dampak di kemudian hari, yaitu kebiasaan baru akan menjadi sebuah keteraturan yang mewarnai kehidupan dan harapannya di masa yang akan datang. Namun, kita juga melihat banyak sekali problematik ketika masa pandemi COVID-19 atau pembelajaran secara daring, seperti saya kutip, ada sebuah bentuk janjian tawuran via medsos, seorang remaja di Bogor tewas, ya, karena janjian perang tawuran via medsos. Ulah remaja perempuan di Bone yang ngeprank rumah sakit karena kejang-kejang ngaku terkena COVID-19. Juga di Bojonegoro, Jawa Timur, para pedagang membuang semua makanannya karena ditertibkan Satpol PP. Nah, lanjut ya. Baik. Nah, bagaimana keadaan kita selama WFH? Anak, orang tua pada situasi di rumah saja juga ada problematika yang ada. Contohnya ketika awal-awal kita WFH, ekspektasi saya, waduh, enak ini di rumah, ini banyak bisa buat buku, buat artikel dan lain-lain. Ternyata di rumah juga banyak pekerjaan karena lebih dekat dengan anak, ya merawat anak dan lain-lain. Sehingga impian-impian saya untuk menulis artikel dengan banyak istirahat di rumah juga
tidak sepenuhnya 100% itu terokekan gitu ya. Hasilnya saya pertama senang bahagia 1 hari, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu saya seperti penjara ini di rumah ngapain ini ya dan lain-lain. Nah, tetangga saya mengatakan, Pak sudah dari DRS. Iya, saya sudah DRS atau bisa dikatakan di rumah saja. Beberapa konten mengatakan, gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guruku di sekolah. Nah, begitulah. Beberapa mahasiswa mengatakan bahwa saya kuliah dan sekolahnya lockdown, tugasnya smackdown. Kondisi problematika psikologis manusia di tengah pandemi COVID-19 yaitu berisikan sebuah ketakutan sebagai bentuk transisi masa beradaptasi dari normal ke new normal, adanya sebuah ketidakpastian tentang fenomena pandemi COVID ini akan kapan berakhirnya. Dan juga adanya sebuah bentuk kecemasan dan ketakutan sebagai luapan perasaan yang wajar muncul dalam situasi yang tidak terkendali sebagai adaptasi mental. Di desa saya ada pasien yang dijemput paksa oleh petugas kesehatan, dia marah, memegang semua, yang melihat dipegang semua, ya itu kecemasan dan ketakutan. Kira-kira apa kalau melihat problematika seperti itu, apa yang harus dikendalikan? Yang dikendalikan dalam tema materi saya adalah mengelola emosi. Orang seperti itu mengalami sebuah keterjebakan emosi atau mengalami sebuah kepanikan sehingga menghindari pengakuan dan reaksi emosionalnya. Maka tugas dari konselor, kita harus bisa menumbuhkan keberanian konseli untuk hidup bersama ketidakpastian. Atasi reaksi emosional karena emosi berperan penting dalam produktivitas, daya ingat, dan sebuah konsentrasi dalam hidup. Pengenalan emosi adalah sebuah reaksi mental, perasaan, dan fisik yang tampak melalui ekspresi dan tindakan kita dalam menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi terkait juga dengan aktivitas kognitif berpikir sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Konsep emosi yang saya gagas ini merupakan sebuah bentuk konsep emosi ala orang Jawa, karena orang Jawa itu mengedepankan rasa, atau kalau dalam bahasa Jawanya, wong Jawa panggone rasa. Wong Jawa atau orang Jawa itu tempatnya rasa. Dia itu dalam berpikir mengedepankan rasanya dulu, baru pikirannya. Menginginkan sesuatu rasanya sehingga muncul rasa sungkan, ya, kecewa, sedih, dan lain-lain. Yang itu membawa perubahan pada aktivitas-aktivitas kognitif, sehingga jenis emosi saya spesifikasikan menjadi 2 jenis, ada yang negatif seperti malas, benci, sedih, kecewa, dan khawatir. Seperti positif, ya bahagia, sabar, semangat, rasa suka, puas, dan bangga. Penyebab munculnya emosi negatif biasanya adanya sebuah ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya atau mengikhlaskan dan memaafkan, tegar dengan kesabaran. Paradigma emosi menurut paradigma KCM itu adalah konseling caturmurti yang sebagai temuan dari penelitian saya di disertasi saya di tahun 2019 di Universitas Negeri Malang. Paradigma KCM melihat emosi. Kita lihat dari situasi krisis. Pada saat ini kita ada dalam situasi krisis, ya. Situasi krisis saya menyebutnya sebuah pandemi, atau kalau dalam bahasa Jawanya pagebluk, ya, pagebluk COVID-19. Situasi krisis ini banyak sekali individu menerima informasi-informasi tentang COVID-19 yang mengatakan ini normal itu sudah normal, Pak. Nah, orang-orang desa mengatakan seperti itu. Belum. Nah, informasinya berbagai macam tentang kondisi-kondisi, tentang situasi krisis pandemi COVID-19. Hal ini dipersepsi oleh indera. Indera kita mempersepsi terhadap situasi, peristiwa, dan dari lingkungan kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah rasa dan pikiran, pengetahuan manusia
pengalaman individu, atau berbagai kejadian-kejadian yang dialami. Orang mempersepsi COVID-19 bermacam-macam. Ada yang tepat, mencari info benar nggak ini seperti ini. Ada yang mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan lain-lain. Ada yang waspada, ada yang juga abai. Menganggap sepele, oh enggak itu bohongan, itu COVID-19, ada yang seperti itu. Ada yang tidak patuh, yang tidak pernah pakai protokol kesehatan. Ada yang ceroboh, ada yang mau sendiri, ada yang cemas, ada yang menolak kenyataan, dan lain-lain. Ada yang psikosomatis, dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk itu merupakan hasil dari bagaimana rasa dan emosi memaknai terhadap sebuah peristiwa. Sehingga reaksi emosi ini berpengaruh pada perkataan dan pikirannya. Perkataan dan perbuatannya. Ada yang bahagia, marah, sedih, cemas, ya, malu. Ada pasien-pasien COVID itu ada yang menyangkal atau bertahan diri, oh saya baik-baik saja kok, saya nggak sakit, gitu ya. Ada yang malah marah, kenapa saya harus diisolasi? Ada yang seperti itu. Ada yang menawar, oh ya saya mengerti mungkin nanti saya akan mati dengan ini, ya. Ada yang depresi, oh saya takut, gitu. Ada yang menerima. Nah, itu merupakan bentuk reaksi-reaksi emosi yang diterima dari hasil pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan antara baik dan buruknya sebuah sesuatu. Nah, ini berdampak pada perkataan dan perbuatan dan menghasilkan respon pada perkataan dan perbuatan yang proporsional, berlebihan, dan abai terhadap kondisi COVID-19. Paradigma dalam konseling caturmurti atau penyelesaian pikiran, perasaan, dan perbuatan, kita harus bisa menikmati sebuah kehidupan. Kita harus perkuat pikiran, mengingat bahwasanya Tuhan amat sangat menyayangi hambanya. Ingat bahwasanya ini adalah kuasa Tuhan dan tidak ada yang sia-sia. Kondisi pandemi seperti ini tidak ada yang sia-sia. Kita harus manfaatkan dengan potensi-potensi yang sudah ada dan kita luapkan dengan apa yang bisa saya lakukan. Kita harus memperkuat perkataan, kurangi perkataan negatif, dan tingkatkan perkataan yang positif. Karena dalam sebuah ajaran mengatakan bahwasanya perkataan adalah doa. Jadi ketika Anda berbicara, ditata supaya perkataan yang baik akan menjadi doa yang baik untuk kita. Dan juga kita harus perkuat rasa, mempunyai motivasi, berdoa sebelum melakukan sesuatu, karena kondisi wabah ini yang bisa menolong kita adalah Tuhan kita. Dan kita harus memperkuat perbuatan kita, beribadah dengan konsisten, berbuat untuk menebarkan sebuah kebaikan, dan bertindak untuk kedamaian. Kita juga harus menikmati kehidupan dalam paradigma KCM, bahagia. Kita harus bahagia mengingat bahwasanya Tuhan sangat menyayangi semua hambanya. Banyak memberi dan ibadah, motivasi positif di masa yang akan datang, tenangkan hati kita, berkomunikasi secara positif, dan berserah diri pada Tuhan. Kita masuk pada sebuah teknik konseling, penyelesaian pikiran dan perasaan. Teknik konseling ini merupakan salah satu teknik dari 7 teknik dalam konseling caturmurti. Jadi konseling caturmurti itu sebuah bagian kerangka besar konseling, tapi yang saya ambil di sini adalah salah satu teknik dari KCM, yaitu teknik penyelesaian pikiran dan perasaan. Teknik ini merupakan saya ambil dari ajaran dari Raden Mas Panji Sosrokartono, yaitu pustaka-pustaka Jawa. Beliau merupakan salah satu pujangga Jawa yang dengan judul ajarannya adalah Anglaros Batos Sohoraos. Anglaros penyelesaian, batos pikiran, sohoraos. Raos adalah emosi atau perasaan. Kita masuk konseling caturmurti, ini merupakan temuan saya, dikonstruksikan dengan salah satu gagasan yang paling eksplisit dalam tradisi kepustakaan Jawa. Jadi ajaran KCM, konseling caturmurti, ini saya ambil dari tradisi kepustakaan Jawa, yaitu kumpulan serat-serat ajaran Adiluhung RMP Sosrokartono melalui metode hermeneutika eklektif tingkat 4.
Mungkin Bapak Ibu yang dari luar Jawa mengatakan, siapa dia Sosro Kartono? Sosro Kartono adalah kakak kandung dari R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah sang Mahaputra Indonesia yang patut dijadikan teladan bagi masyarakat Indonesia. Beliau guru spiritual dari Insinyur Soekarno. Beliau adalah sosok intelektual Jawa, seorang poliglot yang menguasai 34 bahasa. Beliau ahli pengobatan psikologis rohani jasmani. Beliau menerapkan ajarannya di Darussalam Bandung dulu, yang memiliki ajaran metode dan metode dan didaktis seperti yang diajarkan oleh wali dan aulia. Konseling Caturmurti sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang prosedur, teknik, ya. Saya ulang ya, Caturmurti adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur, teknik, dan strategi bantuan yang diberikan kepada konseli untuk menciptakan sebuah kemurnian berpikir. Berpikir yang murni, berpikir yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif melalui menyeraskan antara rasa, keinginan, emosi, dan pikiran. Pikiran berisikan antara nilai-nilai kebaikan serta pemahaman makna hidup dan kehidupan dari setiap pelajaran yang terjadi. Atau bisa dibahasa Jawakan, sinau ngeraosaken lan nyumerepi. Sinau ngeraosaken lan nyumerepi. Sinau belajar untuk mengetahui kehidupan. Sinau ngeraosaken lan nyumerepi. Tunggalipun menungso. Saya itu manusia, saya itu siapa, tunggalipun rasa. Rasa saya apa, keinginan saya apa, dan maksudipun agesang. Maksudipun agesang adalah tujuan dari sebuah kehidupan kita. Teknik konseling Angras Batoso Raos atau penyelesaian pikiran dan perasaan merupakan bentuk dari pengembangan dari ajaran NMP Sosro Kartono dengan judul Sinau Ngerasaken lan Nyumerepi Tunggalipun Manungso, Tunggalipun Rasa, Tunggalipun Asalan, maksudipun dari agesang, maksudipun kehidupan. Asumsi dasar dari teknik penyelesaian pikiran dan perasaan, teknik ini merupakan salah satu teknik dalam konseling Caturmurti untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui pemahaman makna hidup ya, dan kehidupan. Bahwasanya makna hidup dan kehidupan manusia dalam diri kita kadang terjadi sebuah interaksi diskusi. Oh, saya itu ingin apa? Kalau ingin itu bagus nggak? Kalau ingin ini bagus nggak? Diskusi itu merupakan bentuk self-talk atau dalam bahasa KCM-nya adalah guru muridnya pribadi dan murid gurunya pribadi. Dalam diri manusia ada gurunya kehidupan dan murid gurunya kehidupan. Kita harus belajar untuk mengelola diri mana yang terbaik bagi diri kita sebelum menjalankan sebuah perbuatan dan perkataan yang bagus. Maka manusia harus selalu belajar. Tidak boleh berhenti belajar karena manusia merupakan bentuk pamulangi sengsarani sesami. Bahwasanya manusia belajar dari sengsaranya kehidupan. Karena kehidupan tidak ada yang abadi. Yang senang pasti susah, yang senang pasti akan mengalami susah, yang susah pasti berupaya untuk senang. Begitulah kehidupan, untuk selalu belajar untuk menjadi pamulangi sengsarani sesami. Teknik konseling penyelesaian pikiran pada hakikatnya dirancang untuk membantu individu menyelesaikan pikiran dan perasaan untuk menciptakan kemurnian berpikir yang menghasilkan perasaan, perkataan, dan perbuatan yang luhur dan mengagumkan pada kondisi jiwa yang damai dan semakin indah. Asumsi dasar bahwasanya pikiran berisikan keyakinan dan interpretasi, perasaan tak berwujud berisikan keinginan atau kehendak dari panca indera. Pikiran dan perasaan sangat perlu dilakukan sebuah penyelesaian melalui pemahaman makna hidup dan kehidupan. Kita lanjutkan. Melalui penyelesaian pikiran dan perasaan akan perubahan pada perasaan, perbuatan, dan perkataan. Kita lanjut tahap-tahapannya ya, baik. Kita next. Tahap-tahap dari teknik konseling penyelesaian pikiran dan perasaan terdiri atas pertama, konselor harus memahami data diri konseli. Bagaimana rekapan diri konseli? Konselor harus memahami potensi, kelemahan, dan kelebihan konseli dari hasil asesmen tes dan non-tes. Entah itu
DCF, susumetri, dan lain-lain. Sebelum melakukan konseling, menurut saya. Setelah konselor sudah memahami data diri konselor harus bisa melihat kira-kira dia itu mempunyai penilaian seperti ini terhadap COVID-19 atau dia itu mempunyai penilaian seperti ini terhadap emosinya, itu dipengaruhi oleh situasi apa. Terus getaran jiwanya dari situasi itu, dia itu melakukan hal apa. Pikiran, perkataan, perbuatannya seperti apa. Setelah itu, konselor berupaya untuk menyelaraskan antara keinginan dan kehendaknya dengan keyakinan dan interpretasinya. Antara rasa dan pikirannya, coba diselaraskan. Kalau kamu mempunyai seperti ini, apakah nilai-nilai kebenaranmu itu mengiyakan seperti itu? Karena kebenaran antara di Jawa Timur dengan mungkin di Sumatera, mungkin ada perbedaan. Kebenaran antara di Indonesia dengan di Amerika sudah berbeda. Maka keinginan, rasa atau raos, perasaan manusia harus diselaraskan dengan pikirannya yang berisikan tentang interpretasi tentang nilai-nilai kebenaran manusia di kelompoknya. Setelah dia bisa menyelaraskan, kita berupaya untuk menyelaraskan keinginan dan perasaannya, pikiran dan perasaannya, kita coba untuk mencari, memahami makna hidup dan kehidupan. Kamu itu hidup itu tujuan kamu adalah untuk apa? Apa hikmah dari sebuah kehidupan? Apa hikmah dari pandemi COVID ini? Apa arti dari kehidupan dalam kondisi COVID seperti ini? Kita belajar untuk memahami makna hidup dan kehidupan di situasi pandemi seperti ini. Setelah itu, konselor mencoba untuk memeriksa potensi-potensi dalam diri konseli. Ketika dia sudah mengetahui hikmah, konseli sudah bisa menciptakan hikmah dari sebuah kondisi krisis seperti ini, konselor memeriksa kemurnian berpikir konseli. Konselor mencoba untuk mengevaluasi mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kurang sedikit, satu slide aja, ya. Oke. Ya, ketika sudah memeriksa kemurnian berpikir dan melakukan sebuah evaluasi terhadap keyakinan, maka konselor memberikan sebuah pengubahan dari keyakinan negatif menjadi keyakinan positif dan atau mengkontaminasi antara keyakinan positifnya untuk mengalahkan keyakinan negatifnya. Setelah itu, konselor merumuskan tujuan terhadap perlakuannya dan melakukan sebuah simulasi dan tugas rumah. Simulasinya saya contohkan seperti ini ya, Bapak Ibu. Contoh saja. Aku gendut. Oh, enggak, kamu dianggap kurus oleh orang yang lebih gendut. Aku jelek. Oh, tapi kamu punya potensi kok. Hidungmu lo mancung, matamu juga biru. Aku hitam, tapi aku lebih putih daripada orang Amerika. Begitu tentang penerapan contoh dari penerapan teknik penyelarasan pikiran dan perasaan. Terima kasih. Matur nuwun kagem para sederek. Salam KCM dari saya. Dan saya sebelum saya tutup, saya memberikan tugas bagi para peserta Ibu Ratna Sari Devi Ibu Ratna Sari Devi, saya memberikan tugas, boleh